Liga Pro Arab Saudi atau Saudi Pro League kini tengah menyita perhatian para insan pecinta sepak bola dunia. Pasalnya, salah satu klub di sana, Al Nassr, berhasil menggait Cristiano Ronaldo dengan nilai transfer mencapai 3,2 triliun. Hal itu lantas menjadikan CR7 sebagai pemain termahal di dunia saat ini. Sejak beberapa tahun terakhir, sederet nama besar dari benua Eropa dan Amerika telah didatangkan ke tanah Arab. Tentunya semua itu dilakukan tak semata demi mengejar popularitas atau sensasi belaka. Namun ada misi dan visi yang jelas untuk mengembangkan sepak bola Saudi ke arah yang lebih baik. Sebagai salah satu liga terkemuka di Asia, tentunya akan menarik untuk mengetahui fakta-fakta seperti apa saja yang menghiasi kompetisi nomor wahid di negeri King Salman ini. Sejarah awal kompetisi sepak bola Arab Saudi bisa dibilang mirip seperti Brazil, di mana sebelum Liga Nasional terbentuk sudah lebih dulu diadakan turnamen regional dengan nama King Cup sejak tahun 1957. Setelah 20 tahun berlalu, pada tahun 1976, pemerintah Saudi Arabia melalui Federasi Sepak Bolanya SAFF mulai serius membangun kompetisi liga, pembinaan, dan berbagai infrastruktur pendukung. Liga Pro Arab Saudi resmi bergulir pertama kali tepatnya pada tanggal 16 Desember 1976 dengan mempertemukan Al Nassr kontra Al-Qadsiya yang berakhir dengan kemenangan Al-Qadsiya 2-0. Al-Hilal berhasil jadi juara pada musim pertama ini dengan mengumpulkan 20 poin. Adapun tim ibu kota lainnya Al-Riyadh harus terlempar ke kasta kedua setelah menghuni posisi juru kunci. Kompetisi ini sempat madger dengan Piala Raja mulai musim 1990-1991 hingga musim 2007-2008. Al-Hilal SFC berdiri pada tanggal 16 Oktober 1957. Sebagai salah satu klub raksasa di negara Arab Saudi, Al-Hilal juga merupakan salah satu klub kaya raya yang punya segudang prestasi. Di masa ibu kota Riyadh satu ini pada awalnya punya nama Olympic Club. Atas usulan dari Raja Saud, setahun kemudian nama itu diubah menjadi Al-Hilal Saudi Football Club. Hingga saat ini Al-Hilal masih menjadi yang terbaik di liga dengan raihan 18 trofi. Pada musim 2010-2011, Boss berhasil meraih gelar ke-13-nya tanpa tersentuh kekalahan semusim penuh. Selain The Boss, Al-Hilal juga punya julukan The Blue Waves. Kemungkinan sebutan ini mengacu pada warna kostum utama mereka yang berwarna biru. Sementara julukan The Boss dimaksudkan untuk menggambarkan posisi mereka sebagai klub yang terkemuka di negara Arab Saudi dan juga Asia. Kompetisi sepak bola Arab Saudi mungkin tak setenar J-League atau K-League. Namun bicara soal prestasi, tim-tim asal Saudi Pro League tak dapat diremehkan. Al-Ittihad dan Al-Hilal adalah dua nama yang pernah merajai Liga Champions AFC. Total Al-Hilal telah tampil 8 kali di partai puncak kompetisi klub paling bergengsi seantero Asia tersebut dan memenangkan 4 di antaranya. Selain ACL, tim gelombang biru juga pernah menjuarai Piala Winners atau setara Europa League pada tahun 1997 dan 2002. The Boss juga punya 2 koleksi gelar Piala Super Asia yang diraih pada 1997 dan 2000. Sementara seteru abadinya Al-Ittihad meraih kejayaan secara beruntun di pentas ACL pada 2004 dan 2005. Serta mampu menjuarai Piala Winners tahun 1999. Adapun Al Nassr, Al Shabab, dan Al-Qadsiya sama-sama mengoleksi 1 gelar Piala Winners. Selain itu, Al Nassr, Al Shabab, dan Al Ahli juga pernah merasakan jadi runner-up Liga Champion Asia. Sejak bergulir 47 tahun silam, kompetisi Saudi Pro League cukup sering mengalami perubahan. Musim pertama 1976-1977 hanya diikuti 8 peserta, yang kemudian bertambah menjadi 10 tim pada musim keduanya. Selain pada tahun 1977, tercatat pernah terjadi 3 kali penambahan kuota peserta liga yang membuat sistem degradasi ditiadakan pada musim-musim tersebut, yakni pada musim 1984-1985 bertambah menjadi 12 tim, musim 2010-2011 menjadi 14 tim, dan musim 2018-2019 sebanyak 16 tim. Pada tahun ke-6 terjadi penggabungan peserta antara tim Liga Profesional Arab Saudi dengan tim divisi utama Saudi. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan jalan kualifikasi Piala Dunia 1982. Lalu pada tahun berikutnya format Liga kembali diisi 10 tim yang terdiri dari posisi 5 teratas masing-masing grup kompetisi tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 1990, untuk pertama kalinya Liga Pro Saudi menerapkan sistem round robin. Sistem ini bertahan sampai tahun 2007. Kini beredar kabar yang menyebutkan musim depan kontestan SPL akan kembali bertambah menjadi 18 tim. Majid Ahmed Abdullah Al Muhammad adalah legenda besar bagi klub Al Nassr dan sepak bola Arab Saudi.
Bersama dirinya, timnas Saudi mampu menaklukkan Asia pada ajang 1984 dan 1988. Di Piala Dunia 1994, ia juga menjadi bagian skuad The Green Falcon yang berhasil melaju hingga babak 16 besar. Majid Abdullah adalah salah satu one-man one club terbaik yang pernah ada di Asia. Ia memperkuat tim utama Al Nassr sejak periode 1977 hingga 1997. Dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun membela tim kuning biru. Pemain yang pernah 3 kali dinobatkan sebagai Asian Player of the Year ini telah membukukan 260 gol dari total 240 penampilan. Di mana secara statistik itu artinya Majid Abdullah mencetak 1,08 gol per pertandingan. Torehan ini menjadikan dirinya sebagai top skor sepanjang masa bagi klub Al Nassr. Sementara catatan 186 golnya di Liga menempatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa pada kompetisi Liga Pro di negeri King Salman. Mantan penyerang Al Nassr Majid Abdullah, selain merupakan top skor sepanjang masa Liga Pro Saudi, juga merupakan pemain yang paling sering jadi top skor di Liga sebanyak 6 kali. Sedangkan striker Al-Ittihad Abdurrazzaq Hamdallah adalah pemilik rekor gol terbanyak dalam semusim. Sementara di level klub, Al-Hilal merupakan raja di kompetisi ini dengan telah memenangkan sebanyak 18 gelar, atau 2 kali lipat dari yang didapat Al Nassr. Al-Hilal, Al-Shabab, dan Al-Ahli pernah menjadi juara tanpa kekalahan. Adapun Al-Ahli adalah tim dengan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam 51 pertandingan. Kemenangan terbesar dalam sejarah Saudi Professional League terjadi pada musim 2001-2002 saat Al-Ittihad membantai Al-Riyadh dengan skor 10-3. Sedangkan kedatangan Ronaldo sendiri merupakan rekor transfer termahal yang pernah dilakukan oleh klub Arab Saudi. Sadarkah Anda bahwa pesepak bola dari Arab Saudi cukup jarang ada yang menjajal kompetisi luar negeri? Ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah karena para pemain di sana sudah mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Dikutip dari Salary Sport, hitungan kasar rata-rata gaji yang diterima pesepak bola di sana berjumlah 1,9 miliar rupiah per bulan. Sudah jadi rahasia umum kalau perputaran uang di sana amatlah besar. Bahkan untuk musim ini saja, pemerintah Saudi telah menginvestasikan 1.000 triliun lebih untuk mendukung jalannya kompetisi. Terkhusus bagi Al Nassr, klub ini sebenarnya didanai oleh Pangeran Khalid bin Fahd bin Abdul Aziz sebagai donatur utamanya. Dengan satu alasan ini saja, sudah bisa dibayangkan betapa kuatnya finansial Al Nassr. Rumor terbaru menyebutkan 2 klub raksasa nan kaya raya lainnya, Al-Hilal dan Al-Ittihad, kini tengah berusaha menggoda Messi dengan iming-iming gaji yang jauh lebih besar dari Ronaldo. Efek kedatangan Ronaldo ke Liga Pro Saudi makin hari makin terasa. Tak hanya membawa berkah bagi klub yang dibelanya, tapi juga berhasil mengangkat pamor kompetisi sepak bola Saudi. Dari segi komersil, penandatanganan Ronaldo juga bisa dibilang merupakan langkah yang cerdas. Alasannya dengan pengikut berjumlah 0,5 miliar orang yang dimilikinya akan membuat nama Saudi Pro League semakin dikenal luas secara global, dan bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang tertarik membeli hak share Saudi Pro League. Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah memiliki hak penayangan SPL. Melalui perusahaan media MNC Group, channel iNews akan menayangkan Liga Pro Saudi musim ini. Pastinya ini merupakan kabar yang amat menggembirakan bagi para dodolover di tanah air. Kejutan besar terjadi di penghujung tahun 2022 kemarin. Seorang Cristiano Ronaldo yang dulu sempat mengatakan tak akan mau bermain di kompetisi Asia, nyatanya kini menandatangani kontrak 2,5 tahun dengan klub ibu kota Arab Saudi Al Nassr. Namun sebelum kedatangan Ronaldo, ternyata sudah banyak tokoh sepak bola top yang melanjutkan karirnya di negeri minyak dengan alasan klise ingin mencari tantangan baru atau demi satu tujuan yang lebih mulia, ingin ikut mengembangkan sepak bola di sana. David Ospina yang jadi rekan setim Ronaldo didatangkan dari Napoli tahun lalu. Sedangkan Anderson Talisca tiba pada musim 2020-2021. Juga ada mantan gelandang tengah Inter Milan Ever Banega yang sudah 3 tahun memperkuat Al-Shabab. Lalu ex penyerang Juventus dan timnas Italia Sebastian Giovinco juga sempat bermain di klub Al-Hilal. Tak hanya pemain, Arab Saudi juga pernah menggait pelatih-pelatih kenamaan seperti Nuno Espirito Santo, Zlatko Dalic, Hervé Renard, dan bahkan wasit terbaik dunia asal Inggris Mark Clattenburg juga tertarik dengan sepak bola Saudi Arabia. Di ajang Liga Arab Saudi, Al-Hilal tampil begitu mendominasi dalam sedekade terakhir. Bahkan 3 tahun terakhir mereka sanggup meraihnya secara beruntun. Musim ini mereka juga masih berpeluang mendapatkan mahkota ke-19-nya. Tim terakhir yang sanggup mengganggu kedikjayaan mereka adalah Al Nassr pada 2019 silam. Keberhasilan pasukan Najd 4 tahun lalu merupakan yang ke-9 kalinya sepanjang sejarah Saudi Pro League.
raksasa Al-Ittihad menghuni posisi 3 gelar terbanyak dengan raihan 8 titel. Sementara klub asal Riyadh lainnya, Al-Shabab, berhasil kampiun sebanyak 6 kali. Lalu ada juga klub asal Jeddah, Al-Ahli, yang mampu mengoleksi 3 gelar SPL. Setelah 6 edisi dikuasai tim asal Riyadh dan Jeddah. Pada musim 1982-1983, Al-Ittifaq muncul sebagai juara baru. Sayangnya sejak terakhir berjaya pada edisi 1986-1987, klub asal daerah Damam ini selalu kesulitan mengejar gelar ketiganya. Pada musim 2012-2013, Al-Fatih di bawah asuhan pelatih Fatih Al-Jabal berhasil mengklaim gelar pertama mereka setelah promosi pertama kali ke SPL 4 tahun sebelumnya.